Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi prakarya kelas 11 tanggal 12 Januari 2021. Ini Ibu menginformasikan hal-hal yang dibahas pada semester genap atau semester 4. KD yang dibahas pada semester 4 antara lain: 1. Wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Yang ketiga, budidaya pembenihan ikan hias. Dan yang keempat, pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Yang pertama, wirausaha kerajinan. Di antaranya nanti yang dibahas mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketiga, perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Yang keempat, strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Yang terakhir, laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Yang dibahas: 1. Mengenai perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang kedua, sistem produksi peralatan konversi energi. Yang ketiga, menghitung titik impas atau break-even point usaha peralatan konversi energi. Yang keempat, strategi promosi produk peralatan konversi energi. Yang kelima, laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Yang ketiga, mengenai budidaya pembenihan ikan hias. Sini yang dibahas yaitu juga mengenai perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Yang kedua, penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Yang ketiga, budidaya pembenihan ikan hias. Yang keempat, promosi produk hasil usaha pembenihan ikan hias. Yang kelima, laporan kegiatan usaha pembenihan ikan hias. Selanjutnya, yang keempat, mengenai pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Antara lain: A. Perencanaan usaha makanan internasional. B. Penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. C. Wirausaha makanan internasional. D. Analisis usaha salah satu makanan internasional. E. Faktor penting dalam menentukan harga jual. Mengenai gambaran umumnya, bahwa Indonesia mempunyai banyak bahan dasar limbah yang bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan. Produk kerajinan tangan dari bahan limbah yang dihasilkan oleh para kreator memiliki bentuk yang inovatif serta senantiasa berkembang hingga dikenal di mancanegara. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan beragam bentuk dan keunikannya. Kerajinan Indonesia banyak dikenal di mancanegara. Kemudian banyak pengusaha asal Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari usaha kerajinan, baik yang bersifat lokal maupun internasional. Perencanaan usaha dalam pengertian ekonomi artinya fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan seseorang membuka usaha antara lain: keuntungan sudah pasti, penguasaan teknik, jadi yang dipakai tekniknya bagaimana, kemudian pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, modal, resiko, persaingan, fasilitas dan kemudahan. Yang terakhir adalah manajemen. Faktor keuntungan dan penguasaan teknis. Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai,
sebaiknya pilihan tersebut dibatalkan atau gak usah dipakai begitu. Terus cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajinnya. Faktor pemasaran dan bahan baku. Faktor tersebut harus diteliti. Kemungkinan pemasarannya bagaimana di waktu mendatang dan prospek barang tersebut di pasaran. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran produksi usaha kerajinan. Faktor tenaga kerja dan modal. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaannya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya baik jumlah, keahlian maupun jasa. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan usaha kerajinan yang dibutuhkan. Faktor risiko dan persaingan. Tingkat risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal atau pemasarannya. Faktor fasilitas dan kemudahan serta manajemen. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak. Pertimbangan lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Terima kasih, semoga materi kali ini sangat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap diajarkan untuk ibadahnya, biar selalu diberi keberkahan dalam hidup. Belajar yang rajin demi masa depan. Yang utama jangan malas dalam segala hal. Setiap ada tugas dalam bentuk apapun, tolong dikerjakan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.